Ini Rasul Paulus yang telah mendengar perselisihan di jemaat Korintus. Karena itu ia menasihatkan supaya mereka seia sekata, erat bersatu, dan sehati sepikir. Ungkapan seia sekata, bersatu, dan sehati sepikir menjadi penting untuk langgengnya sebuah persekutuan. Paulus mengawali nasihatnya dengan perkataan, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu kalimat ini menunjukkan betapa bergumulnya Paulus atas kondisi jemaat itu. Paulus sadar benar bahwa pengaruh dari suatu perselisihan dan perpecahan akan menghambat pemberitaan Injil. Dan jika itu terjadi, maka tugas pokok yang seharusnya diemban oleh jemaat Tuhan akan menjadi gagal. Paulus menyebut tugas pengutusannya sebagai pewarta Injil atau berita salib. Injil merupakan kematian dan kebangkitan Kristus. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, firman Tuhan berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Manusia disucikan melalui salib itu sehingga memperoleh keselamatan. Injil keselamatan itu kemudian digugat oleh hikmah dunia. Dalam hukum kekaisaran Roma, salib merupakan simbol kejahatan dan penghukuman yang sangat hina. Penganut hikmah dunia tidak dapat menerima bahwa keselamatan diperoleh dari penyaliban dan kebangkitan Kristus. Itu tidak rasional. Sebagaimana mungkin keselamatan diperoleh dari kehinaan. Tuhan tidak mungkin mengambil jalan salib yang hina, sebab Tuhan adalah agung dan mulia. Kira-kira demikian pandang hikmat dunia. Bagi mereka, Injil tidak rasional memberi kehidupan dan keselamatan. Namun Rasul Paulus menyadari pemahaman itu didasarkan pada hikmat manusia. Lalu Paulus membenarkan bahwa salib adalah kebodohan dari sudut pemahaman hikmat dunia. Tapi Paulus ingin menegaskan bahwa hikmat dan kekuatan manusia tidak dapat dibandingkan dengan hikmat dan kekuatan Allah di dalam Injil Kristus. Salib adalah jalan pilihan Allah sebagai kekuatan yang menyelamatkan orang percaya. Salib Kristus memungkinkan orang berdosa lolos dari penghakiman terakhir. Salib adalah jalan pilihan Allah membawa setiap orang percaya memasuki kehidupan kekal. Oleh sebab itu, wajar jika pengagum hikmah dunia memandang salib sebagai kebodohan, tetapi dengan demikianlah mereka sampai pada kebinasaan. Saudara, dalam hal inilah Paulus mengajak seluruh jemaat di Korintus supaya seia sekata, erat bersatu, dan sehati sepikir. Mereka boleh mengimani salib itu sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan. Mereka berkewajiban untuk mewartakan jalan keselamatan itu bagi seluruh umat manusia. Sebab gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil untuk mewartakan Injil. Tugas panggilan yang mulia ini hanya dapat dilakukan jika jemaat hidup dalam persekutuan yang indah. Hidup dalam persekutuan Tuhan haruslah terjalin dengan kasih dari Kristus. Kasih yang demikianlah yang mendorong seluruh jemaat untuk melakukan tugas panggilannya untuk pemberitaan Injil. Pengalaman hidup keseharian jemaat yang beda-beda haruslah menjadi kekuatan bagi gereja untuk melakukan tugas panggilannya. Orang-orang di dalam gereja memang memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi hendaklah perbedaan itu disikapi sebagai sebuah kekayaan. Perbedaan itu menjadi kekayaan jika digunakan untuk memberitakan Injil. Gereja yang asik berselisih dan membangun kelompok-kelompok pemisah tidak akan sempat lagi memberitakan Injil. Saudara, kita harus menjauhi segala persoalan-persoalan yang dapat memecah kehidupan jemaat. Yang semua itu hanya akan menghambat tugas gereja yang mulia ini. Setiap orang harus seia sekata, bersatu,
dan sepikiran untuk memberitakan Injil. Tuhan mempersekutukan dan memanggil kita untuk memberitakan Injil. Dalam panggilan Tuhan itu, kita perlu merenungkan peran apa yang sudah kita lakukan. Kita perlu memberitakan Injil supaya banyak orang menjadi percaya pada Tuhan Yesus dan memperoleh keselamatan. Apakah yang Anda rela melakukan supaya orang-orang Anda kenal mau ke surga? Biarlah itu menjadi renungan bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.